Di tengah tingginya biaya pendidikan di ibu kota, sebuah gang sempit di Kelurahan Tugu Utara di kawasan Koja menawarkan solusi yang tidak biasa. Melalui BKB Green Spout, plastik bekas dan juga tumpukan kardus kini memiliki nilai setara dengan biaya sekolah. Program SPP Sampah tidak hanya meringankan dompet warga, tetapi juga sedang mencetak generasi baru yang melek lingkungan sejak usia dini. Tetapi bagaimana sebenarnya cara mengubah sampah menjadi ilmu pengetahuan di dalam kelas? Itulah yang akan kami hadirkan dalam perbincangan Sekolah Tanpa Uang di Koja, Jakarta Utara. Orang tua membayar SPP menggunakan sampah plastik dan kardus. Dan kami telah tersambung bersama dengan tenaga pendidik BKB Green Spout, Sri Yuliana. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Bu Sri Yuliana. Selamat pagi. Iya, kabar baik ya Ibu ya? Ya, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bu Sri, mungkin di awal bisa diceritakan awalnya bagaimana sekolah ini hanya membutuhkan sampah plastik dan kardus untuk membiayai SPP anak yang bersekolah di sana ini, Bu? Ya, memang sekolah kami itu pertama-tama ya didirikan di tahun 2019 ya. Di 7 tahun yang lalu gitu kan. Memang programnya adalah program bank sampah gitu, di mana di wilayah kita kan wilayah menengah ke bawah ya Mas ya. Ya. Jadi RT dan RW setempat itu mendirikan sekolah yang benar-benar tidak dipungut biaya uang SPP. Jadi mereka itu cukup membayar 2 kilo sampah aja. Itu bisa berupa botol, bekas botol minuman, kardus atau minyak jelantah ya. Minyak jelantah, gitu. jadi minyak yang bekas digoreng ini Bu ya? Iya, minyak goreng bekas gitu. Itu 1 bulan sekali atau bagaimana durasi penyerahannya itu Bu? Itu kita ini gini loh Mas, kita per 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali? 1 minggu sekali, di mana orang tua itu wajib menyetorkan sampah. Itu tidak hanya, pokoknya dalam 1 bulan itu boleh lebih dari 2 kilo. Nah, boleh lebih dari 2 kilo? Iya, boleh lebih dari 2 kilo. Dan kalau lebih itu akan menjadi tabungan mereka. Oh, jadi nanti bulan kedepannya hanya sisanya saja? Gitu. Iya. Tapi kalau kurang dari 2 kilo gimana Bu Sri? Karena sebenarnya sih untuk mereka semangat ya, dan selama ini tuh mereka itu nabung sampahnya tuh semangat sekali ya gitu kan. Karena kan selain mereka bisa bersekolah, terus mereka juga bisa punya tabungan pribadi, di mana tabungan sampah itu bisa diuangkan menjadi tabungan mereka dan bisa mereka ambil gitu. Tabungan sampah itu bisa diuangkan dan bisa mereka ambil? Iya. Itu hanya terhitung dari yang lebih dari 2 kilo atau seluruh sampah yang diserahkan itu nanti berupa tabungan yang nanti sewaktu-waktu bisa diambil berupa uang? Bagaimana Bu? Jadi gini, dalam 1 bulan itu yang masuk ke sekolah, harus masuk ke sekolah itu 2 kilo. 2 kilo, oke. Misalnya saya nyetornya ternyata 3 kilo, nah kan berarti lebih 1 kilo nih Bu ya? 1 kilonya menjadi tabungan. Untuk wali murid. Jadi bukan dikurangi nanti bulan depannya tinggal 1 kilo lagi, tidak ya Bu ya? Oh tidak. Itu tabungannya. Dan tabungan itu bisa diambil kapan saja Mas. Iya, ini umur berapa siswa-siswi dan ada berapa Bu yang sekolah di sana? Oh, di kami itu ada 52 murid. 52 murid, oke. Ya, 52 murid. Dan ya mereka tuh berada di lingkungan kita ya. Tapi untuk lingkungan luar, di luar sekolah, di luar lingkungan situ boleh juga Mas. Boleh juga masuk di sekolah kami. Jadi tidak hanya yang berada di atau warga yang ada di sekitar sekolah ini Bu ya? Iya betul. Jadi di luar itu pun boleh. Ada syarat tertentu tidak selain membayar SPP dengan sampah, atau dari sisi lain mungkin jadi persyaratan untuk bisa bersekolah di sana Bu? Oh nggak ada Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi siapapun mereka dari latar belakang apapun keluarganya, mereka berhak
sekolah di kami. Jadi kami tidak akan gitu, tidak akan membeda-bedakan ya. Iya, iya. Ada berapa banyak tenaga pengajar Ibu di BKB Green sini? Ada 4 ya, 4 tenaga pengajar, 3 orang guru dan 1 kepala sekolah. 3 orang guru, 1 kepala sekolah. 52 murid ini setara dengan atau usia atau kelas berapa lah Bu? Kalau di sekolah pada umumnya ini? Ya, kita dibagi 2 sesi ya untuk kelas ya. Jadi untuk anak usia 5 sampai 6 tahun itu ada di sesi pagi jam 7 sampai jam 10 jam 9.45. Dan anak usia 3 sampai 4 tahun itu ada di sesi siang ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Oh, tapi semuanya memang usia PAUD ini Bu ya? Iya, memang pendidikan anak usia dini ya? Iya, betul. Baik. Nah, rata-rata jenis sampah apa yang paling sering dibawa oleh orang tua murid ke sekolah ini Bu? Kalau yang sering dibawa itu ini sampah botol ya. Sampah botol plastik. Iya, gitu. Ada juga yang kardus gitu. Iya. Ada juga, tapi yang paling banyak itu ya itu sampah botol plastik yang dibawa. Sampah botol plastik yang paling sering dibawa ini ya. Iya. Nah, betul. nanti dikemanakan Bu? Ketika berarti 2 kilo kali 52 udah banyak ini Bu ya. Ini dikemanakan oleh pihak BKB Green sini Bu? Jadi kita tuh ada pengelolanya ya. Kita ada bank sampah gitu. Bank sampahnya pun berada di lingkungan kita. Jadi nanti diolah oleh petugas bank sampah. Dan petugas bank sampah tersebut adalah warga situ juga, Mas. Warga situ juga, iya. Iya, betul. 52 murid itu sudah maksimal atau jangan-jangan masih sampai berapa kuota yang bisa diterima ditampung ini, Bu Sri? Gini, karena sekolah kita kan tidak ini ya Mas, tidak luas ya untuk ruangan kelas. Jadi memang untuk daya tampung untuk anak murid itu hanya sekitar 50 anak. Oh, itu sudah optimal berarti maksimal ya Bu ya? Itu sudah optimal, 50 sampai 50 anak. Iya, itu bangunannya betul-betul bangunan sekolah yang digunakan atau memang ada bagian dari rumah warga atau bagaimana nih Bu Sri? Oh, itu bangunan sekolah Mas. Bangunan sekolah ya? Iya, jadi tanah wakaf ya gitu. Iya. Kayak begitu. Okay. Materi belajar apa ini yang disampaikan terutama untuk masalah lingkungan? Ya, jadi kami tuh sebenarnya kami mengajarkan tidak hanya anak murid aja ya, kami mengajarkan orang tuanya untuk mencintai lingkungan. Karena kan untuk sampah sendiri kan di Jakarta kan sangat luar biasa ya, maksudnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya tuh sangat minim gitu. Jadi di sini tidak hanya untuk menabung sampah, kami juga memberikan edukasi kepada orang tua dan anak murid bagaimana kita harus mencintai lingkungan dan dari sampah itu bisa menghasilkan uang loh gitu. Iya. Ada perubahan sikap ya, bagaimana Bu Sri? Dan saya sendiri ya sebagai guru ya, jadi mulai mengikuti gitu. Saya kalau kemana itu saya beli minuman minuman kemasan itu sampahnya nggak pernah saya buang, saya selalu taruh di tas. Oke. Jadi karena sudah ada bank sampah di situ, sudah menjadi kebiasaan ya Bu ya. Betul, dan kami guru-guru pun ikut juga gitu loh. Termasuk ikut memilah sampahnya juga, memisah-misahkan plastik dan kardusnya, seperti itu juga Bu? Kan ada petugasnya Mas ya, jadi kan kita ini ada tugasnya masing-masing gitu. Cuman terkadang kami pun ada tugas, ada piket. Iya. Ada piket, jadi seminggu sekali kami piket gitu. Ada perubahan sikap dari anak-anak Bu terhadap kebersihan lingkungan, paling tidak kebersihan di sekolah mereka sendiri ini? Oh pastinya, jadi mereka itu sudah terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya, begitu Bu ya? Iya. Jadi kalau misalkan ada sampah botol itu, dia Bu Guru, ini sampah botol gitu kan? Oh iya gitu. Iya. Gitu. Baik. Dan respon dari warga sekitar bagaimana ini Bu? Respon warga sekitar itu sangat luar biasa ya, mereka sangat antusias ya Mas ya. Mereka sangat antusias dan mendukung ya.
dan mendukung kegiatan program di RT kami gitu kan. Jadi lingkungan kita kan tadinya tuh lingkungan yang sangat kumuh ya, gitu kan. Dan bagaimana sekarang tuh bisa tertata dengan rapi, terus lingkungannya tuh jadi benar-benar bersih gitu. Oke. Gitu. Dan banyak kunjungan-kunjungan dari orang luar. Iya. Kalau pengalaman atau tantangan lah yang paling yang mungkin terbesar dihadapi oleh ibu dan pengajar lainnya di sekolah dengan konsep yang unik seperti ini bagaimana nih? Tantangannya itu pada saat di awal-awal ya, ketika kita penerimaan murid baru. Jadi ada orang tua baru yang masuk itu, mereka kayak gini, kok kita diajarin jadi pemulung ya gitu. Jadi kan karena mereka kan orang tua baru ya, orang tua baru dan belum terbiasa, gitu kan. Dan kalau orang tua baru kan belum mendapatkan edukasi dari kita ya Mas ya. Jadi mereka tuh persepsinya gini, kok kita sekolah diajarin jadi pemulung gitu. Tapi kita selalu kasih arahan ya kepada orang tua. Memberikan pemahaman begitu ya. Memberikan pemahaman kepada orang tua sehingga mereka mengerti gitu. Oke. Nah, itu kan dikumpulkan sampah-sampahnya, ada bank sampah sendiri. Hasil dari bank sampah ini Bu yang dikolek ini oleh pengajar dan juga diberikan oleh orang tua murid, itu apa saja yang sudah bisa diberikan untuk sekolah, terutama untuk anak-anak Bu? Itu jadi hasilnya kan kita jadi bisa bagusin sekolah lagi ya Mas ya. Gitu karena kemarin kan belum bagus ya, sekolah kami tuh masih terbuka banget gitu lah. Waktu pertama-tama, sekarang kan udah bagus, terus anak-anak udah nggak kegerahan lagi gitu kan. Kalau dulu kan masih ruang terbuka tuh Mas, ruang terbuka gitu. Sekarang sudah tertutup. Lebih nyaman. Tapi cukup ini Bu untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, kemudian media belajar yang dibutuhkan anak-anak di sana Bu Sri. Iya, sudah cukup sih Mas, sudah cukup. Sudah sudah sangat cukup ya, karena untuk operasional sendiri kan kami dibantu dari RT setempat dan RW. Oh, jadi ada kepedulian dari lingkungan sekitar ya, lingkungan setempat ini Bu Sri ya. Jadi semua RT dan terutama RW-nya ya Mas ya, itu sangat mendukung program kami dan sangat perhatian kepada guru-guru di sana. Gitu. Jadi mereka itu uang operasional RT itu sebagian disumbangkan untuk biaya operasional sekolah, biaya kekurangan untuk apapun itu ya. Apapun itu. Kalau untuk termasuk gaji guru. Oh, termasuk gaji guru juga mendapatkan dari situ ya Bu ya. Wah, luar biasa ini. Bu Sri, ini kan jenjangnya PAUD ya Bu ya, pendidikan anak usia dini ya. Menurut Ibu, apakah model membayar SPP atau SPP dengan sampah ini bisa diterapkan di jenjang sekolah yang lebih tinggi Bu? Mungkin sekolah dasar atau bahkan SMP, bisa nggak ini Bu? Kalau menurut saya sih bisa ya Mas ya. Bisa ya? Jadi ya bisa, karena saya sendiri gimana ya, awalnya pun saya bergabung di Greens PAUD itu kan, kalau saya kan bukan wilayah situ Mas, saya dari kelurahan lain. Gitu. Jadi saya diajak kerjasama untuk mengajar sebagai tenaga pendidik gitu kan. Awalnya pun saya ngerasa, oh bisa nggak ya gitu kan. Tapi setelah saya jalani tuh banyak sekali manfaatnya. Gitu, selain meringankan beban orang tua ya untuk tidak membayar SPP dan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Itu sangat luar biasa saya lihat kan. Terus dan untuk diterapkan di jenjang kayak SD, SMP, SMA itu sangat bisa ya. Tentunya juga butuh kerjasama ya Mas. Kerjasama, dan kita tuh benar-benar harus punya prinsip gitu loh, harus punya komitmen besar, komitmen besar ya, sehingga bisa diterapkan program seperti ini gitu. Namanya juga udah keren, BKB Greens, Bina Keluarga Balita Greens. Bina gitu Keluarga ya. Balita. Bina Keluarga Balita Greens atau disingkatnya BKB Greens gitu ya. BKB Greens, Greens 01. Gitu. Harapan Ibu untuk anak-anak atau murid-murid lulusan BKB Greens di masa depan apa nih Bu Sri? Harapan saya sebagai seorang pendidik di Greens 01, saya mengharapkan anak-anak murid saya setelah keluar dari BKB Greens 01 tetap mencintai lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, dan tentunya mempunyai rasa
percaya diri ya, Ya. harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat gitu kan. Kalau untuk masalah akademik itu nomor sekian ya, tapi mereka berani tampil, mereka punya rasa percaya diri, Ya. mereka bisa bergaul dengan lingkungan barunya Ya. gitu kan, yang lebih utama seperti itu, Oke. Mas. Kalau ada warga lain, Bu, yang ingin memulai hal serupa di pemukiman mereka, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Pesannya ya kita kan diawali dengan kita harus mencintai lingkungan kita sendiri ya. Kepedulian kita terhadap lingkungan tuh harus benar-benar dipupuk gitu. Terus kan semua ini kan demi kebaikan lingkungan gitu kan. Kita memungut sampah itu jangan gengsi gitu kan. Biasanya kan orang-orang tuh gengsi gitu kan. Saya sendiri gitu kan sebagai tenaga pendidik pun saya di rumah juga sampah-sampah tidak pernah saya buang gitu. Saya kumpulkan dan saya saya tabung di bank sampah gitu. Saya ikutan menabung karena apa? Sebagai tenaga pendidikan kita harus mencontoh terlebih dahulu. Iya. Gitu. Jadi kalau kita udah menjadi cerminan untuk anak-anak kita, pasti anak-anak kita akan mengikuti cerminannya gitu. Oke, cara menjaga semangat tenaga pengajar ini bagaimana walaupun mereka mendapatkan imbalan ya Bu ya dari hasil sampah yang diberikan oleh masyarakat sekitar. Apa ini Bu? Cara menjaga semangatnya? Cara menjaga semangatnya itu kalau untuk pribadi saya ya, karena kan menjadi seorang guru itu adalah panggilan jiwa, panggilan hati gitu kan. Berapapun gaji yang kita terima, kita harus tetap enjoy, kita harus tetap happy gitu kan. Karena guru PAUD sendiri kan memang tidak bisa lah Mas kita mengharapkan gaji yang salary gitu kan. Di atas gitu kan pasti ya. Pengabdian nih di sini Bu ya artinya pengabdian kita sebagai seorang pendidik. Itu aja sih. Bu Sri, kita terima dulu pendengar ya Bu ya. Ada yang mungkin disampaikan di perbincangan kita pagi hari ini. Ada Pak Iwan di Banda Aceh. Selamat pagi Pak Iwan. Ya, selamat pagi. Iya, ada Halo, Bu Sri, selamat pagi. Ibu Sri Yuliana, beliau tenaga pendidik di Bina Keluarga Balita atau BKB Greens PAUD. Apa yang mau disampaikan Pak Iwan? Oh iya, Mas Abang Diri. Selamat pagi Pak Iwan, salam kenal. Selamat pagi juga Mbak Mariana. Saya meminta mohon untuk memperjelas sedikit ini kata-kata digitalisasi ini dalam pendidikan ini. Bagaimana cara pekerjaannya? Soalnya nanti saat terapan di lokasi-lokasi awam, jadi ya jangan bingung lah orang awam. Oke. Ya, baik. Ya, sejauh mana digitalisasi itu juga dikenalkan kepada murid-murid PAUD di BKB Greens ini, Bu? Ya, halo Bu Sri. Iya, halo. Iya. Sejauh mana literasi digital itu juga menjadi bagian dari materi ajar di sekolah di BKB Greens ini, Bu Sri? Bagaimana Pak? Ya, sejauh mana literasi digital ini juga disampaikan kepada murid-murid di sana? Oh gitu. Iya. Jadi ya literasinya ya itu kita setiap hari itu kita mengajak mereka tuh untuk mencintai lingkungan aja gitu. Karena kan sekolah kami itu Pak bisa dibilang sekolah alam ya. Karena selain bank sampah, kami itu kan punya tanaman anggur, terus punya kolam ikan sendiri gitu kan. Terus kami mengajak literasi untuk anak-anak kami ya. Kayak kita mengajak mereka, misalkan ya kita mengajak mereka tuh untuk memberi makan ikan di kolam ikan yang memang kita ternak di belakang sekolah gitu kan. Terus bank sampah yang ada di lingkungan sekolah juga gitu. Iya. Tapi ada juga daerah lain yang ingin mengikuti hal yang serupa ini, Bu. Yang mungkin Ibu tahu atau mungkin studi banding ke BKB Greens untuk menerapkannya nanti di daerahnya? Kayaknya kalau untuk sekolah itu belum ya Pak. Maksudnya untuk sekolah yang seperti kami dengan bayaran sampah itu mungkin ada satu sekolah ya, mungkin di daerah Semper kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Cuman kalau untuk di wilayah-wilayah RW di Kecamatan Koja ini memang sudah ada bank sampahnya Pak.
Sudah ada bank sampahnya. Iya, Oke. betul. Sudah ada bank sampahnya gitu. Artinya untuk lingkungan itu memang sebaiknya diberikan kepada atau dipahamkan kepada mereka yang masih usia dini, Bu ya, sejak usia dini ya. Iya, sejak usia dini gitu. Kita harus memberikan contoh gitu untuk anak-anak usia dini kan. Iya. Apa satu kalimat dari Anda nih, Bu Sri, yang paling menggambarkan kebahagiaan Ibu ketika melihat anak-anak belajar di sekolah tersebut, di BKB Greens ini, Bu? Satu kalimat, yang membuat Ibu bahagia ketika mereka belajar di BKB Greens. Saya bangga gitu ya Pak. Saya bangga sebagai pendidik PAUD. Saya bisa berada di lingkungan Greens 01 yang sangat luar biasa, di mana saya pun ikut belajar gitu. Sebagai guru saya ikut belajar. Dan ketika saya melihat anak-anak saya sadar akan kebersihan lingkungan gitu kan, yang dari awal yang kami didik, yang kami berikan contoh sehingga mereka itu meniru kami gitu kan, dalam hal kecil aja mereka buang sampah bekas makanan mereka ke tempat sampah, mereka artinya kan sudah paham ya. Sudah paham. Itu menjadi kebanggaan saya sendiri. Oh, anak saya sudah bisa meniru gitu loh. Meniru untuk mencintai lingkungan dengan hal yang kecil, yang membuang sampah pada tempatnya, itu saya sangat sudah bahagia sekali. Iya. Ibu Sri Yuliana, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Pro 3 RRI. Kami apresiasi Sama-sama, Pak. apa yang sudah Ibu lakukan bersama dengan teman-teman tenaga pengajar lainnya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bu ya buat kita semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama Iva. Sehat selalu, selamat pagi. Ya, selamat pagi.